Duh. Kotoran mejane beda maneh. Sopo sing metek kok iki? Carif ki. Sik to, repot aku. Yo. Dan iki nang ndi? Duh. Duh, Iki tatamune. Mas Andre? Iya, Mbak Devi, selamat datang. ini. Monggo. Aduh, gimana kabarnya? Baik, Mbak Devi sama Mas Adit gimana kabarnya? Baik-baik aja. Oke. Enggak apa-apa, tempatnya siapa ini? Hah? Tempat duduknya siapa ini? Tempat duduknya sudah disiapkan untuk Loh. Anda berdua. Wah. Halo Sobat UKM, selamat datang di channel Warung Inspirasi. Seperti biasa, tamunya juga pegiat UKM Surabaya juga. Ada Mbak Devi dari Dapur Diana beserta suaminya. Monggo silakan perkenalan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi dari UKM Dapur. Ini di samping saya ini Ini siapa? mantan pacar. Adit. Wah, dengan Bapak Adit. Jangan bapak. Oh, jangan Bapak. Kak ya. Oke, siap. Oke. Biar kan masih awet muda gitu ya. Oke. Sis. Oke, sebelumnya saya Andreas, hostnya untuk malam ini. Mungkin barangkali ya, ini episode yang unik ini. Kenapa? Karena kali ini kita mendatangkan host pasangan, suami istri. Oh, gitu. Karena sebelum-sebelumnya masih single fighter maksudnya. Oh. Ya mungkin sudah berkeluarga tapi sendirian gitu. Oh, gitu. Jadi ini kali ini kita Sebenarnya sendirian tapi tak geret aja. enggak apa-apa. Jadi supaya biar ada motivasi buat supaya ya namanya kita berusaha ini, kalau katakan yang sudah berkeluarga harus saling support, harus Sip. saling dukung ya. Awal mulanya Dapur Diana berdiri dan tadi kan namanya kan Mbak Devi. Kenapa kok bisa ada Dapur Diana? Nah, Dapur Diana, dapur adalah dapur adalah dapur. ya dapur. Tempatnya masak-masak. Diana dari nama saya. Oh. Nama panjang saya Devi Mira Diana, dari ambil Diana aja. Itu mulai kapan? Maksudnya mulai ya wis saya mau buka usaha. Enggak, saya enggak wes mau buka usaha, Oh, enggak? enggak ada keputusan itu. Oh, tidak ada keputusan itu. Awalnya emang karena hobi, terus karena juga kondisi, karena keadaan pada saat itu dan mengisi waktu itu ya istilahnya waktu awalnya kan kerja di salah satu perusahaan BUMN gitulah. Mau resign atau mau lanjut kerja karena posisi ini waktu itu masih ada ibu saya. Oh gitu. Ibu waktu itu lagi kondisi sakit stroke, sudah anpal yang kedua kalinya gitu loh. Waktu itu saya masih rundingan sama si kakak saya ada kakak perempuan. Terus kamu yang resign atau saya yang resign, yang jaga ibu siapa? Meskipun juga dengan berat hati sih pas waktu itu saya resign karena memang posisinya berada di puncak karir juga berat, tapi memang tujuannya adalah ibu kan. Daripada saya nggak ketemu ibu saya. Oke. Dan memang 2015 bulan Februari itu ibu nggak ada. Kan Dapur Diana mungkin yang ada yang tahu, mungkin saya di bidang puding ya, dessert ya, lebih dessert, dessert. Dan puding campur ini terus habis itu udah jadi, udah foto lah. Postingnya tuh ya di salah satunya di sosmed Facebook kan, waktu itu yang paling booming kan tahun 2009 kan kalau Facebook itu ya. Itu udah ada Facebook sih saya waktu itu. Terus iseng plaster ya kayak gitulah. Biasa kalau teman-teman gitu. Terus akhirnya ada teman-teman terus mulai bikinin aku yang gini-gini. Awalnya tuh puding jagung. Puding jagung Jadi ya awalnya ya. jagung, bener-bener jagung ya yang Iya. diserut terus di blender terus diperes
habis gitu dimasak, sarinya gitu aja. diambil sarinya aja. Itu gitu dari ya. ya memang dari buah-buah asli yang saya jus, kemudian saya campur susu dan sebagainya, bahan komposisi segitu. Dan akhirnya juga gitu suka posting. Emang suka posting bukan karena emang niat jualan gitu kan. Terus enak-enak nih, terus mulai pesan. Terus akhirnya kok pudingnya polos-polos aja gitu kan, pakai cetakan. Terus Ya awalnya yang pesen itu teman-temannya terima aja. pesanan dari teman ke teman gitu. Terus pernah orang lain ya itu groginya minta ampun Karena takut Dipesan. gagal ya pertama Iya, ya. kan orang Takut lain gagal, kan takut Ah, nggak enak ya. ya apa ini sih, ya udahlah bertekad sama Bismillah sampai oh yes Oh aku nggak ikut bikin, besok grogi juga. Malah grogi iya. gitu. Aku nganter itu. Diterima enggak? Terima enggak, enak enggak gitu. Terus akhirnya itu juga eksperimen juga kan. Wah, ini kurang manis, kemanisan kan juga diincip-incipin di sama keluarga gitu juga. Terus akhirnya nemu resep yang pas, ya udah. Dari Instagram, Facebook itu juga gitu sama. Jadi sama-sama pribadi. Jadi dari temen terus ketemu dari Facebook kan ketemu sama temen nih dari SD yang udah lama, SMP udah lama nggak ketemu itu kan. Sampai teman kuliah akhirnya ketemu. Ya udah itu mulai di situ mulai pesan terus orang mulai orang baru 1, 2, 3 oke lah kayaknya kok. Terus akhirnya mereka repeat order, udah nih keterusan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Ya akhirnya mulai itu kan waktu itu buah, terus nyoba, terus Mbak bisa bikin ada tema frozen, waduh. Wah itu Lah, tantangan ini ya. tantangan kan, Awalnya tantangan Hello lagi. Kitty. Hah? Oh, Hello Kitty. Oh ya Hello Kitty dulu, Hello Kitty sih, Hello Kitty Kitty ya. Ini tak kasih kayak toys kita lah, pajangan buat Pajangan kue, dekorasi gitu, ya. dekorasi kue, ada balonnya, ada ininya, terus ada tulisan happy birthday gitu. Seneng di situ, terus mulai akhirnya ada yang request frozen ini sampai kemarin tuh tantangannya ini yang ini apa figur yang game online, Roblox, Iya. Minecraft kayak gitu, aneh-aneh lah. Oh, padahal kan Kayak- Si miniaturnya. Iya. karena memang ya saya kan nggak lebih kadang kalau selama bisa saya bikin dari puding bisa tak buatkan, tapi kalau udah ini kadang kok kurang Kesusahan ini ya. gitu berarti. Agak kesusahan dan lagian kurang 3 dimensi rasanya tuh kok kayak kalau kan Kurang hidup gitu. kurang hidup ya. gitu. Terus kalau misalnya puding itu juga kan kita kan kasih ada pewarna makanan sih yang memang sudah ada. Saya mesti lihat halalnya, lihat ininya lah, maksudnya Istilahnya legalitas. sudah ada certified juga dari sudah BPOM certified dan ya. aman dari buat tenggorokan tubuh kita juga. Anak-anak kan konsumsinya semua kalangan dari anak-anak sampai dewasa kan. Ya udah terus akhirnya kan pakai makanan terus kok luntur ya. Terus kan saya tanya ke bisa luntur teman-teman, iya kok luntur ya? Justru itu yang benar, makan yang pewarna makan nanti memang harus luntur ya, nggak luntur tuh yang bahaya gitu kan. Gitu. Kan kayak pewarna kain tuh kan Iya, nggak mungkin luntur saya lah. sering dengar itu. Jadi Nah, kayak gitu. orang-orang yang ya bukan mendiskreditkan ya, tapi kadang kan mereka yang jual kayak jajanan untuk anak-anak yang jual di sekolah-sekolah Nah, itu itu kan kan kadang makanya. Warnanya ngeri. mencolok Nah. gitu. Nah, saya pernah beli soalnya. Dan Dilitahkan batuk. pewarna kan ya, terus lama nggak hilang-hilang tuh bahaya Pakai itu. terus nggak lama itu langsung batuk, sakit. ya pewarna makan harus luntur gitu loh. Memang nggak bisa jangka waktu yang panjang, paling 1-2 jam dia kan warna nyampur akhirnya gitu. Oke, wah Yes. berarti perjalanannya lumayan panjang ya berarti ya. Panjang. Sampai akhirnya terbentuk nama brand Dapur Diana itu berapa tahun? Ya pokoknya Ya, setelah gitu aja, resign itu Berarti gitu. sudah langsung ya berarti ya. Ah, Berarti iya. langsung. berapa tahun kurang lebih? Berarti dari tahunnya resign sampai sekarang sudah berapa tahun berarti? Sekarang kan 2020, 2020. 6 tahun lah. Oh 6 tahun ya. Masih Wah, itu lumayan masih itu. sedikit, masih sebentar. Banyak yang lebih. Oke, wah ini ceritanya menarik nih teman-teman sobat UKM. Jadi Gitu lah. di sini ada yang memang harus ada yang digarisbawahi ya, bahwa namanya ya apa ya, mungkin takdir ya, takdir itu kita nggak bisa tahu, Ya betul. betul kan? Betul. Kita juga istilahnya ada suatu ketika di mana kita harus berjuang sendiri, itu kadang kita juga bingung belajar di mana, akhirnya otodidak mau nggak mau. Iya. Terus ini juga pas ini kerja kan, akhirnya dia di pengurangan pegawai juga, kena pengurangan pegawai. Oh, loh, Itu dulu kerja dulu di mana? Di Aqua. Di Aqua, distributor Aqua. Oh, distributor Aqua. Oke. Gitu. Nah, kenapa kok juga akhirnya memutuskan untuk keluar? Kerepotan saya
Soalnya kan juga nganter-nganter gitu. Waktu itu Kalau masih belum puding ada pegawai diantar kan. sama orang lain pasti hancur. Takutnya hancur ya, betul. Betul. Jadi dapat nantinya. Iya. Jadi kudir. Jadi gede lagi eksekutif. Iya. Oh gitu. Ya itu jadi kita nganternya tuh kita sendiri gitu loh. Oh, Bener-bener oke, kalau oke. naik motor Kalau ya yang terbonceng. bentuknya terus tat, kalau yang bentuknya kap-kapan bisa kita lewat pakai Gojek, jasa gitu. online Jasa itu online bisa. itu bisa. Oke, oke, oke. Kadang ya juga sampai sekarang sih gitu seperti itu ngirim-ngirim sendiri. Terus itu awalnya kita berdua, terus ya alhamdulillah bisa rekrut 1 pegawai, 2 pegawai. Oh, berarti sekarang kota udah 2 pegawai ya? Ada tapi ya karena Karena pandemi ya. Kita Jadi mengurangi kurangi. dulu. Oke. Kerja dulu lagi kayak dulu berdua lagi. Berarti kembali ke nol istilahnya. Iya benar. Oke, monggo diminum. Iya. oh iya. Aku diminum dulu. Sekarang gini, ini mungkin juga pertanyaan beberapa teman-teman UKM nih ya. Bagaimana cara mengatur kombinasi kalau misalnya yang bekerja ini suami istri? Ya, dia bagian dapur, saya bagian luar. Oh gitu. Kayak kulaan itu. Ya. Kan Iya. bagi waktu biar dia istilahnya mengerjakan pesanan itu 4 waktu gitu loh. Oke. Kalau Saya dia ikut kan- belanja nanti kan kebuang waktunya. Oh gitu. Soalnya pernah saya pasrahin sama karyawan, rasanya juga beda ya. Meskipun oke, dengan oke, resep yang oke. sama, tangan yang beda ya rasanya juga beda. Mood hati pun juga Iya. beda ya. Pernah. Ya, Sampai suasana kadang ya hati memang seneng kita, gitu. kita juga pernah nggak mungkiri customer ada yang komplain, Mbak kok kemanisan? Hah? Aku ini kemanisan. Oke. Aduh mati aku. Pasti ini apa karena kebanyakan gula, tak tanya, Mbak ini gulanya seberapa gini. Lo sama kok Bu segini loh, tapi kok kok manis siapa ya? Aku kan ambigu juga kan Iya, antara iya. customer memang nggak suka manis Atau atau ya, memang ada yang salah dari resepnya. Memang salah gitu. dari proses pembuatan, Akhirnya, salah satunya. saya sendiri juga nggak serkan. Akhirnya kalau puding tuh saya, totalitas saya. Oh gitu. Oke, ya memang Kalau- agak ribet ya. memang Kalau ya. minuman-minuman, insya Allah semua dihandle anak-anak itu. Berarti kalau memang puding yang memang Hmm. jelimet Ya. istilahnya ya. Apalagi kalau karakter-karakter itu. Oke, oke. Kalau karakter itu juga saya suka harus lihat YouTube dulu ya. Ini temanya ini, nggak Oh, ngerti kan anu ya. sekarang kartun Harus apa. tahu filmnya, Mas. Iya. Nah, kayak kemarin kan, Kan biar Super dia Wing, buka. aduh Super Wing itu Temanya kayak gimana? apa ya, gitu ya. Super Wing, berarti YouTube dulu. Oh gini. Oke. Kalau Mickey, Donald itu kan Umum udah ya. umum ya. Udah- Doraemon itu udah zaman familiar old. lah. Zaman old. Frozen ya udah gitu-gitu aja. Tapi kalau udah yang sekarang apa itu Molly gitu kan, terus yang baru-baru terus Transformer gitu sih udah gitu sih. Ya udah gitu. Nggak ada rencana kayak katakan apa namanya? Aku kepingin istilahnya gini. Saya ingin waktu lebih istilahnya buat saya. Jadi kerjaan dipegang anak buah full wis. Aku tak nyantai gitu. Nggak ada kepikiran seperti itu. Ada sih. Ada. Cuman kadang kalau udah terlalu nganggur badan sakit semua. Oh gitu ya. Kepengin iseng. Sini kadang kemes kan lihat Kemes mereka ya? satu-satu. Aduh lamanya sih. Gitu. Ya Itu udah. proses Tapi memang kalau pembelajaran. ada quality time sama family, sama mereka juga butuh istirahat. Ya udah memang hari Minggu tuh biasanya kalau mereka saya off kan. Ada hari Oke. libur memang Minggu ya standarnya kita kayak orang kerja kan Minggu off. Oke. Siap. Kalau kecuali customer udah pesennya udah lama mintanya itu. Minggu dikirim gitu. Nah itu baru. Oh, Tapi baru. kadang juga tetap saya kalau ada Minggu kasihan lah anak-anak itu biasanya tetap tak liburkan kalau Minggu. Iya, Biar betul. kita yang ngerjain berdua gitu. Kalau hari lain kan bisa dihandle mereka gitu kan. Oke. Nah, sekarang gini. Ini kan semua orang tahu namanya pandemi itu bisnis ya rata-rata merosot ya. Iya. Bagaimana caranya supaya bisa tetap semangat? Mungkin biar teman-teman sobat-sobat UKM tahu juga nih, biar Memang- ada aku kudu gitu loh. Tapi aku harus semangat gitu. Ya waktu itu memang ya nggak memungkirin ya waktu itu memang kita juga mengalami omset yang menurun sampai 60% terus terang gitu. 60%. Terus akhirnya saya juga berat hati merumahkan mereka, anak-anak itu saya rumahkan. Mereka juga ngerti kondisi seperti itu kan. Kita juga takut ya saling ketularan apa gitu, sakit Ya. takut saling ini kan jaga jarak gitu kan. Terus akhirnya omset itu juga menurun drastis 60%. Sampai ya memang jarang pesen
yang pesen tuh juga jarang, kadang ada kadang ada gitu kan. Itu memang ya sedikit shock juga sih kita, kok gini ya akhirnya ya bukan ini ya, tetap agak apa ya, akhirnya timbullah dodol sembarang ya, palu Ya. gada. Ya, palu gada. Nah, palu gada kalau yang zaman sekarang istilahnya ya. Iya. Gitu. Apa yang lu cari ada. Akhirnya dari situ terus saya juga ini kan posisi juga nggak hanya melihat diri saya sendiri, teman-teman yang sesama UKM itu juga mengalami hal yang sama. Iya. Terus kemarin juga akhir-akhir ini saya juga membaca marketnya orang-orang ini, kok mereka kan takut berada di suatu kerumunan kayak pasar, Iya. swalayan, mall itu kan juga sekarang juga dibatasin, juga mereka juga takut. Mereka mau masak juga sulit, akhirnya sempat jualan masakan gitu, kayak semacam mini catering gitu Iya, lah. mini catering. Jadi sekarang tema hari ini tuh nasi sayur asem, besok itu sop merah, besok itu apa gitu, tapi dalam bentuk packing gitu yang satu personal gitu. Jadi siap makan gitu Siap ya. makan gitu. Ya lumayan gitu. Terus Lumayan. kemarin juga dapat orderan dari beberapa rumah sakit tuh mau gitu kan, terus nasi paru apa gitu. Udah dari situ mulai, terus akhirnya ada juga nawarin jualan frozen food, oke. Jadi semua aja apa yang ada sekarang Semua dipegang ya. dipegang. Yang Oke. penting dapurnya ngebul ya. Yang penting dapur gitu ya. ngebul, oke. Gitu. Terus Siap. Yang akhirnya penting patah semangat, Mas. iya, Nggak boleh patah nggak semangat. boleh patah memang. semangat, Nggak gitu boleh aja semangat, sih. betul. Semua pasti ngelesu, jangan lihat wah ini kok orderannya banyak orang ini, nggak usah lihat gitu. Kita nggak tahu kan orang itu seperti apa Iya. gitu kan. Ya istilahnya kan sawang sinawang dapurane ya. wong itu nggak ngerti kita, nggak mesti podo. Kalau orang kan biasanya ya itu yang sawang sinawang orang Jawa gitu kan. Belum Oke. tentu kan kita bisa beli ini gitu kan. Tapi orang nggak ngerti, ya udah dari situ. Puding tuh entah ya kenapa ya, puding ini alhamdulillah juga mau musim apapun dia tetap eksis. Tetap ada ya. Apapun kondisinya dia selalu ada. Kan setiap orang kan mesti ada yang ngerayain ulang tahun, Iya. anniversary, terus apa? Lamaran. Lamaran kan atau mereka mungkin atau peristiwa apa? kado ngasih Kado, kado ah. gitu kan. Ini Mbak kirimin puding ke sini, ini buat kado saya gitu kan. Oke, Itu masih oke, tetap oke. eksis Masih ya. tetap. Berarti memang pudingnya yang Lakonnya jadi itu memang lakonnya puding, ya. ya, tetap Oke, itu. Oke. Kepikiran enggak? Aku kok kepengin tak kerja melok wong meneh. Kerja ikut terang lagi. Ada sempet kepikiran seperti itu enggak? Sempet ya? Pasti sempet. Ya kondisi kemarin tuh bukan pas ini ya, kondisi saat ini. Memang kita kondisinya kadang namanya kita jenuh. Di titik kejenuhan tuh Kan ada pasti. semua usaha. Fase di mana Ada. kita masih bosen, boring. Itu daripada ngerjakan apa yang kita lakukan dari taruh aja lah, daripada nanti moodnya jelek, hasilnya berantakan, taruh aja. Oh, sempet ada. Ya itu. Ya simpel-simpel aja lah. Cuman kalau kemarin kan saya jalan-jalan ke mall atau kumpul sama teman-teman gitu-gitu udah cukup, paling 1-2 hari habis itu balik kerja lagi gitu. Balik kerja lagi. Terus yang kerja sempet sih memang waktu ya pandemi itu mikir ya kerja lagi kayaknya ini yang satu-satunya bisa kok usahanya merosot turun omset turun gitu kan, kerja. Tapi balik-balik umur udah segini, kondisi kayak gini, perusahaan banyak yang di PHK kan, karyawan jelas nggak mungkin lah kita diterima mereka gitu, jelas karena umur ya. Iya, ya, oke. Sama fresh graduate tuh udah kalah lah gitu. Terus akhirnya juga mikir lagi, aduh kerja ikut orang pressure lagi kalau ya karena udah terbiasa usaha kerjain sendiri. Pressure-nya beda. Pressure jadinya pressure gitu. Bukan terpressure tapi pressure. Enggak sih, enggak. Selama ini anak-anak juga tidak merasa terpressure kok. Oh, oke. Tapi tertindas loh. Bercanda ya. Bercanda ya anak-anak. Oke. Ini mungkin kita sudah mau mendekati di penghujung acara. Mungkin ada impian apa yang belum tercapai? Impian. Boleh soal kerjaan, boleh di luar kerjaan, boleh. Ya impiannya kita di rumah lagi bikin outlet. Bikin slash Buka online apa? ya pudingnya di Oh, yang puding. Jadi nanti Ya, konsepnya rencananya memang bukan hanya puding ya, mungkin ada beberapa kayak snack. Mungkin lebih ngembangin ada kue kering dikit-dikit lah. Oh, jadi kayak istilahnya kayak outlet Ya semacam yang snack gitu ya. outlet Snack yang corner. sampingnya kayak gitu. Terus
bikin itu. Insya Allah kalau misalnya kalau itu udah jalan, ini masih ke depannya lagi ya. Loh, nggak apa-apa, itu kan- cabang lagi aja. Oke, siap. Nggak usah Sip, banyak-banyak, kalau nggak usah banyak-banyak. Jadi setiap Surabaya Utara, Timur, Barat selatan sama tengah satu ya. Nah, tengah kan di sekat di rumah itu kan misalnya. Supaya apa nanti tidak berat di ongkir itu loh. Oke. Terus juga mereka juga customer bisa datang ke tempat masing-masing. Ya, amin. Oke. Sekarang wejangan untuk sobat-sobat UKM. Mungkin yang istilahnya gini, mungkin mereka yang sedang aku kepingin usaha tapi bingung start dari mana, atau aku sudah punya usaha mungkin ceritanya juga mirip, tapi ya apa caranya supaya aku bisa semangat kembali gitu loh, seperti Mbak Debbie. Monggo. Apa ya? Saya karena dari hobi ya, yang mungkin jadikan hobimu sebagai prestasimu. Oke. Jadi kalau kita hobi, otomatis kan kita melakukan sepenuh hati. Nah, otomatis kita melakukannya itu dengan senang hati. Insya Allah lah bisa langgeng gitu. Oke. Ya, jangan setengah-setengah lah istilahnya. Jangan setengah-setengah ya. Masuk air ya, masuk air aja Nyemplung sekalian. Nyemplung sekalian kayak gitu. Oke, nah sekarang nih, ini buat ini teman-teman pasti juga tanya, kalau mau beli produknya Mbak Debbie kemana? Lah itu dia. Oh, nomor telepon boleh, mau Instagram juga boleh. Di Instagram ada follow @dapurdiana. Yang logonya bulat, ada tulisan Dapur Diana Jawa. Oke. Bentuk Jawa gitu. Terus sama di Facebook ada Dapur Diana. Di fanpage ada Dapur Diana juga. Terus ada sih beberapa kayak Tokopedia sama Bukalapak itu ada. Oh, Cuman juga ada produk, ya? cuman produk kering, lebih produk ke snack. Snack kering. Kan kita juga ada produk kayak kacang gitu kan. Terus kue widaran tuh ya. Oke. Atau langsung WhatsApp aja di Nah, boleh. 0822 333 77 322. Boleh diulang sekali lagi? Di 0822 333 77 322. Oke, siap. Nanti semua informasinya akan kita cantumkan di deskripsi ya, di bawah ya. Oke, terima kasih kepada Terima Mbak kasih, Debbie, kepada Mas Mas Adit, Adit sudah sudah diundang. mampir ke warung inspirasi. Ya, semoga menginspirasi. Kita doakan tetap semangat, Amin. Ya. pintu sukses dibuka selebar-lebarnya. Amin. Dan jangan lupa buat teman-teman yang lain like, subscribe, loncengkan bel, Dan share juga ya. Jangan lupa di-share. dihidupkan ya lonceng notifikasinya supaya nanti tahu terus, ingat terus bahwa Warung Inspirasi sudah mengeluarkan video terbaru. Oke, sampai jumpa. Kita akhiri di sini untuk episode bersama dengan Mbak Debbie dari Dapur Diana. Sampai jumpa, terus semangat. Dadah, ciao. Bilang mana dah? Hah? Di Pak itu dipencet rekam.